Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengalahkan Rasa Takut. Mengalahkan rasa takut. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami supaya kami punya kesanggupan untuk mengalahkan rasa takut dengan benar, karena kami menghadapi segala problem dan masalah kehidupan tidak sendiri, namun kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengalahkan rasa takut. Kita bertemu dengan bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, yang kita sudah dengar berulang-ulang bagaimana angin ribut itu diredakan oleh Yesus. Namun setiap kali kita membaca bagian ini, sesungguhnya kita akan menemukan berbagai macam pelajaran-pelajaran iman dari sudut pandang yang berbeda. Apa sudut pandang yang berbeda? Kita akan belajar dari konteks firman Tuhan ini. Setiap kali membaca, kita mendapatkan berkat satu hal. Membaca lagi, merenungkan lagi, saat teduh lagi, kita mendapatkan juga hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, hal yang keempat. Itulah luar biasanya bagian firman Tuhan. Kalau kita berbicara di sini, mungkin temanya bisa tentang beriman kepada Yesus. Namun pada bagian ini dijelaskan tentang mengalahkan rasa takut. Sahabat seperjalanan, rasa takut adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena rasa takut itu membuat kita berhati-hati. Rasa takut itu membuat kita mempersiapkan diri. Rasa takut itu membuat kita menjadi orang yang waspada membaca keadaan dan situasi. Kalau kita melewati, saudara-saudara, rel kereta api lalu sudah berbunyi, ada tanda yang berbunyi, kemudian pelang itu mulai tertutup sedikit-sedikit, kita punya rasa takut. Maka kita akan menghentikan kendaraan kita. Setelah pintu tertutup, palang pintu kereta api lewat, dibuka kembali, baru kita melewatinya. Tetapi sewaktu itu ada bunyi, kemudian kita melewati bagian rel kereta api, tiba-tiba mobil kita mogok di tengah, dimundurkan tidak bisa, dimajukan tidak bisa. Lalu kita menengok ke sebelah kanan, kereta api dari kejauhan nampak sedang mendekat ke mobil kita, kita ada di dalamnya. Kurang lebih gambarannya terjadi sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ada di dalam perahu, dan kemudian gelombang, badai hujan yang datang, itu kemudian air itu menembus. Apa yang terjadi kalau sudah menembus? Kalau kita melihat bagaimana para murid ketakutan, "Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku." Akibatnya kalau menembus akan meninggal. Sama peristiwa di dalam kondisi kekinian. Ada mobil yang sesudah persis di tengah-tengah kereta api. Kereta api itu dari kejauhan berjalan. Dan beberapa peristiwa kemudian memang ditabrak mobil itu. Ada yang hanya mobilnya, anggota yang keluarga yang ada penumpang yang ada di dalamnya sudah keluar. Ada juga yang memang tertabrak seluruhnya. Hidup ini penuh dengan rasa takut. Hidup ini penuh dengan berbagai macam ancaman. Karena hidup ini juga berkaitan dengan masalah demi masalah yang kita harus hadapi. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut? Pada prinsipnya rasa takut dalam katakanlah satu tahapan tertentu, skala tertentu, intensitas tertentu, sesuatu yang sangat wajar. Karena kalau hidup orang tanpa rasa takut sama sekali, malah bisa membahayakan dirinya. Rasa takut itu sesuatu yang wajar, karena kita manusia terbatas, kita manusia yang tidak maha kuasa, kita manusia yang penuh dengan kelemahan, dan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika rasa takut itu berlebihan, sebagaimana murid Yesus, sudah ada Yesus di dalam perahu itu, mereka sudah sangat tahu dan mereka sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus di mujizat-mujizat sebelumnya.
Murid-murid ini melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mengapa murid-murid itu tetap punya rasa takut sampai mengatakan Yesus yang sedang tertidur, "Guru, bangunlah. Kami ini sebentar lagi binasa. Kami sebentar lagi akan mati." Ada Yesus di dalam perahu mereka. Mereka pun juga tidak percaya. Itu artinya apa? Artinya mereka lebih percaya kepada masalah daripada percaya kepada Yesus. Suatu kita percaya kepada masalah, kita menganggap bahwa masalah itulah yang akan menghempas kita dan menghabisi kita. Tetapi suatu kita percaya kepada Kristus melebihi daripada masalah, kita meyakini Yesus itulah di dalam kuat kuasanya yang akan menolong kita dan memampukan kita untuk menembus, menyelesaikan, mencari jalan keluar di dalam setiap persoalan hidup yang ada. Sahabat seperjalanan, kalau berbicara tentang air yang masuk ke dalam perahu, sahabat seperjalanan tentu punya pengalaman-pengalaman di masa-masa kritis. Kita benar-benar akan ditenggelamkan oleh kehidupan ini. Kita benar-benar akan ditenggelamkan oleh masalah demi masalah dalam hidup ini. Kita benar-benar akan dihabisi oleh setiap problem kesulitan yang terjadi. Maka itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi sewaktu Yesus mengajarkan, "Hai kamu orang yang tidak percaya, hai orang yang kurang beriman, mengapa engkau tidak percaya?" Dan Yesus mengangkat tangannya, meneduhkan danau itu, dan firman Tuhan berkata, danau itu menjadi teduh. Dalam beberapa penafsiran penjelasan, danau itu menjadi teduh seperti tidak ada peristiwa apapun sebelumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita hidup ada di dalam perahu. Kita hidup di dalam perahu yang bisa ada ombaknya. Kita hidup di dalam perahu kehidupan yang ada anginnya. Kita hidup di dalam perahu kehidupan yang ada kemudian berbagai macam persoalan yang bisa menimpa kita dan berpotensi menenggelamkan perahu yang sedang kita pakai, perahu yang sedang kita tumpangi. Di masa-masa itulah apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kita harus percaya kepada Yesus. Jangan menjadi tidak percaya seperti murid-muridnya. Kalau kita percaya kepada Yesus, ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada ayat ini kita melihat mereka masih bertanya, siapakah orang ini? Padahal itu adalah Tuhannya mereka. Itu Tuhannya daripada murid-murid Yesus, Tuhannya daripada rasul-rasul. Tetapi masih bertanya, siapakah orang ini? Bukankah apa yang dikatakan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sahabat seperjalanan, menjadi pengikut Tuhan tidak serta-merta menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi beriman kepada Tuhan. Bila kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mengikut Tuhan, tapi percaya beriman kepada kuasa pertolongannya. Sehingga dengan demikian kita akan sanggup mengalahkan rasa takut dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita memegang janji Tuhan, kita tidak dibiarkan sendiri, kita tidak ditinggalkan sendiri. Ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita menghadapi masalah dan menyelesaikan berbagai macam rasa takut yang bisa menghinggapi kehidupan sahabat seperjalanan, juga kehidupan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berikan kami iman percaya, berikan kami sebuah keyakinan, kami bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati dan menghadapi rasa takut. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.